Halo semua, kali ini saya akan membacakan sebuah artikel dari Zulham Hafid dengan judul Awal Sejarah Berkembangnya Kota Palopo. Tidak banyak tulisan mengenai awal berkembangnya Kota Palopo. Sejarah Kota Palopo di infopalopo.com hanya mengurai dari sudut kesejarahan administrasi. Sudut budaya atau sejarah Luwu belum dikaji lebih dalam. Ternyata dalam buku ringkasan sejarah Luwu Bumi Sawer Gading Tanah Luwu Mapatuo yang disusun Sarita Pawiloi secara sederhana diuraikan awal berkembangnya Kota Palopo. Palopo berkembang di awal-awal kerajaan Islam Luwu tumbuh. Ketika itu Raja Luwu Lapatiwara Sultan Muhammad wafat dan digantikan anak Matola kedua, putra mahkota kedua, Pati Pasaung 1615 sampai 1637. Berdasarkan adat Luwu, anak Matola urutan pertama adalah Pati Raja. Namun karena karakternya yang tidak terlalu disukai oleh kalangan bangsawan Islam, yang pada saat itu Islam adalah spirit kerajaan Luwu, maka Pati Raja tidak dipilih menjadi raja. Terangkatnya adik Pati Raja, Pati Pasaung menjadi raja menimbulkan gejolak dalam istana Luwu di Patimang, Malangke. Beberapa petinggi istana yang mendukung Pati Raja menolak keputusan adat yang menaikkan anak Matola kedua. Akhirnya Pati Raja meninggalkan Patimang dan hijrah ke Kamandre, ex pusat kerajaan Luwu masa Dewa Raja yang berkuasa sekitar 1530. Di Kamandre, Pati Raja mengumumkan dirinya sebagai Datu Luwu dan diterima oleh seluruh kemadikaan Ponrang, Cilalang, Bajo, Noling hingga Larompong. Dengan demikian pada saat itu ada dua pusat kerajaan Luwu atau Ware, yaitu yang pertama Luwu wilayah pengaruh Malangke, Baibunta hingga Poso. Yang kedua Luwu wilayah pengaruh Ponrang berpusat di Kamandre meliputi Bajo, Ranteballa, Larompong sampai Akkotongeng. Sedangkan kemadikaan Buah meliputi Kolaka, Luwu Tenggara dan pula Palopo atau Libukang. Netral. Palopo kala itu merupakan perkampungan nelayan yang berpusat di Libukang. Pada tahun 1616, perang saudara Luwu versi Patimang versus Luwu versi Kamandre pecah. Perang ini terjadi selama kurang lebih 4 tahun, yang kemudian dikenal dengan Perang Antara Utara dan Selatan. Hingga pada 1619, Madika Buah berinisiatif untuk mencari solusi atas fenomena ini. Maka pada saat panen raya di Buah, Pati Raja dan Pati Pasaung diundang oleh Madika Buah. Mereka dibuatkan baruga dengan dua pintu masuk, utara dan selatan. Pintu utara akan dimasuki oleh Pati Pasaung dan pintu selatan oleh Pati Raja. Mereka dipertemukan oleh Madika Buah di ruang tengah baruga. Mereka kaget, lebih-lebih pada saat keduanya diserahi badik oleh Madika Buah. Di ruang tersebut hadir pula Madika Ponrang dan Makole Baibunta, yang kemudian oleh Madika Buah beliau mempersilakan Pati Pasaung dan Pati Raja untuk bertarung. Madika Buah berkata, "Wahai kedua junjungan kami, sudah tahunan rakyat saling membunuh, janda telah banyak, anak yatim sudah tidak terbilang lagi. Ini adalah akibat Luwu diperintah dua raja, kami hanya menghendaki seorang." Pada saat itu, Pati Raja insaf. Ia berkata kepada Pati Pasaung, "Wahai adikku, engkaulah yang disukai oleh orang banyak. Aku ini, abangmu telah hanyut dalam gelora nafsu kekuasaan. Aku hilaf. Sebagai rakyat telah aku ikutkan dalam diriku. Terimalah badik ini, dan terima pula penduduk Kamandre seluruhnya ke dalam Luwu yang damai, tentram dan sejahtera. Biarlah aku abangmu kembali ke goa di mana kita dilahirkan. Siapa tahu Dewata Allah Ta'ala menerima diriku di tanah leluhur kita." Inilah peristiwa yang kemudian menyatukan kembali Luwu. Pati Pasaung kemudian memindahkan Ware ke Palopo yang termasuk wilayah Buah. Ia kemudian pula mengukuhkan anak Telue sebagai pilar utama Luwu. Pati Pasaung menata struktur pemerintahan Luwu di mana Kadi berperan penting. Perpindahan pusat kerajaan Luwu ke Palopo dilanjutkan dengan pendirian Masjid Jami. Masjid Jami yang dibangun 1619 kemudian dinyatakan oleh masyarakat Luwu sebagai pusat Palopo. Bahkan posisi tanah dan Ka'bah di Mekah sebagai palisu tanah. Arsitektur kota Palopo ditata dengan pendekatan agar suasana Marwa tercipta. 40 depa dari masjid dibangun pasar. Istana kediaman Datu juga 40 depa dari masjid. Jarak pasar dengan istana sekitar 80 depa. Dan antara ketiga bangunan itu adalah lapangan di tengah. Arsitektur kota serupa kemudian dianjurkan di setiap wilayah kampung-kampung di Luwu. Demikianlah Palopo kemudian menjadi pusat kerajaan Luwu hingga penjajah datang. Sejak pindahnya pusat kedatuan ke Palopo, sejak itu pula Palopo menjadi barometer perkembangan Luwu. Masyarakatnya bangga menjadi Toware. Pada tahun 1900, penduduk kota Palopo berjumlah sekitar 12.000 jiwa dari keseluruhan penduduk Luwu yang kurang lebih berjumlah 400.000 jiwa, termasuk Poso dan Kolaka. Palopo terdiri atas kampung Tapong, kampung paling ramai dengan 120 rumah.
Mangarabombang, Ponjalai 100 rumah, Campa, Bone, Parumpang, Amas Sangeng, Surutanga, Pajalesang, Bolasada, Batu Pasih, Binturu 7 rumah, Tempotika, Warue, Songka, Penggoli, Luminda, Kampung Beru, Balandai 7 rumah, Rampuang dan Pulau Libukang. Pada masa itu, Latana Datulu Andi Kambo adalah rumah panggung kayu bertiang 88 buah atau langkanai. Bangunan itu dirobohkan oleh Belanda dan digantikan dengan bangunan berarsitektur Eropa pada tahun 1920, hampir bersamaan dengan